Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Munawaroh, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Siliwangi 2022. Saya akan melaksanakan PPL di SMK Bina Bangsa dengan aksi yang ketiga, yaitu rendahnya hasil belajar siswa untuk materi program linear. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuaca hari ini alhamdulillah tidak hujan ya? Alhamdulillah. Keluarga di rumah sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat tidak? Sehat. Semoga selalu sehat ya. Amin. Jaga kesehatan. Ibu silakan mulai berdoa dulu. Untuk Kak Ibu silakan. Sebelum kita melakukan pembelajaran, maka baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Ya. Yang tidak hadir siapa? Galang. Kenapa Galang? Sakit. Sakit. Kemudian? Ribat. Rival kenapa? Izin. Rival izin. Lalu? Tidak ada izin. Randy? Randy mana? Izin. Randy izin. Galang sakit apa? Demam. Demam. Pileknya lagi musim sekarang ya, di daerah Ibu juga sama, banyak batuk, pilek, panas dan sebagainya. Itu karena perubahan cuaca, mungkin ada dari tadinya panas, tidak menentu, hujan dan sebagainya. Jadi kalian yang masih sehat, mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Jaga kesehatan. Coba perhatikan kanan kiri kalian, apakah ada sampah di samping kanan kiri kalian? Bersih semuanya? Bersih. Cek. Pojok-pojok. Iya, bersih ya. Alhamdulillah kelas 10 ini sangat menjaga kebersihan. Baik. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang program linear. Kalian tahu apa itu program linear? Nah, gambarannya linear biasanya dengan apa? Pernah mendengar kata linear? Pernah. Apa linear? Bagaimana? Menghitung. Apa sok? Pernah mendengar kata linear itu bagaimana? Linear, program linear. Kalian pernah belajar sistem persamaan linear satu variabel? Pernah. Sistem persamaan linear dua variabel? Kemarin ya, baru kemarin. Lalu pernah juga belajar tentang sistem pertidaksamaan linear? Pernah? Untuk notasi sistem
persamaan. Nah, kemudian kan misalkan persamaan X ditambah Y kurang dari sama dengan 10 misalkan. Harus dibagaimanakan dulu? Untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Di apa? Disamakan apa? Dirubah ke dalam apa? Jangan dulu tuh apa? Persamaan. Ya, dirubah dari persamaan. Jadi bagaimana yang dirubah apanya? Kurang dari sama dengan itu namanya apa? Notasi. Notasinya itu dirubah dulu ke dalam sama dengan. Itu untuk mencari apa? Persamaan. Mencari grafik. Mencari apa? Mencari himpunan penyelesaiannya atau mencari titik potongnya, tentunya. Nah, kalian misalkan itu seorang wirausaha. Mau siapa yang mau jadi wirausaha? Cukup. Siapa? Ada yang mau jadi wirausaha? Saya. Cukup. Mau cita-citanya? Planningnya tuh mau bikin usaha apa? Sebelah meledak. Sebelah meledak itu bahannya apa saja? Ayam. Itu toppingnya namanya. Iya. Ayam. Terus apa lagi? Kerupuk. Terus Cabai. terus bumbu yang lain. Itu bahan-bahannya. Sebelah meledak ala Kiki. Sebelah meledak. Nah, kemudian Kiki itu usaha itu untuk apa? Untuk mendapat Untung nggak? Kalau mendapat untung pengen yang sedikit apa pengen yang banyak? Banyak. Pengen yang banyak. Terus kalau misalkan persediaan atau bahan bakunya pengen diirit-irit atau pengen diboros-boros? Pengen diirit-irit ya. Jadi kalau usaha itu ingin mendapat untung sebesar-besarnya dengan modal sedikit kecil-kecilnya. Nah, untuk mendapatkan itu kita akan mempelajari program linier, ya. Di dalam mencari nilai maksimum atau nilai minimum itu akan dipelajari di dalam program linier. Itu manfaatnya kita mempelajari program linier. Bagaimana nih kita akan ingin mendapatkan untung sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya, seperti itu. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem based learning diharapkan peserta didik itu dapat membuat model matematika program linier dua variabel dalam permasalahan kontekstual dengan benar. Yang kedua yaitu menggambar sketsa grafik daerah himpunan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel dengan baik dan benar. Yang ketiga, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan model matematika program linier dua variabel dalam permasalahan kontekstual dengan baik dan benar. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sketsa grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel dengan baik dan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu memiliki masalah, coba bacakan. Sahanya. Ngantuk jalan. Coba bacakan jalan supaya tidak ngantuk. Seorang tukang jahit akan membuat pakaian model A dan model B. Model A memerlukan 1 meter kain polos dan 1,5 meter kain bergaris. Sedangkan model B memerlukan
dengan tujuan yang tadi, apa yang ada pertanyaan yang ada di benak kalian? Membuat model. Bagaimana pertanyaannya? Cung, jangan dibernyuman ya. Sok gue ngobrol. Sok. Cung, makasih Uti. Bagaimana cara membuat model matematika? Bagaimana cara membuat model matematikanya? Terus ada lagi? Ya, gimana? Cara menyelesaikannya. Cara menyelesaikannya semuanya. Baik, kita akan coba
Ada lagi yang ditanyakan? Mana? Coba. Ayah mengamati seorang tukang jahit akan membuat pakaian model A dan model B. Model A memerlukan 1 meter kain polos dan 1,5 meter kain bergaris. Model B memerlukan 2 kain polos, 2 meter kain polos dan 0,5 meter kain bergaris. Persediaan kain polos dan adalah 6 meter dan kain bergaris adalah 3 meter. Dari permasalahan di atas, coba kalian misalkan banyaknya pakaian dengan variabel X dan Y. Jadi memisalkannya bagaimana? banyaknya pakaian model. Jadi misalkan X itu banyaknya pakaian model A dan Y banyaknya pakaian model B. Boleh. Ada yang memisahkan yang lain tidak? Ada yang memisahkan yang lain? Cum? Ada? Ada yang memisahkannya? Misalkan X, kain polos ya, dan yang B kain bergaris. X kain polos dan B kain bergaris, Y kain bergaris. Baik, kalau Silvi itu memisahkan model A dan X itu model A, kemudian Y itu model B. Kalau Wildana memisahkan X adalah kain polos. X kain polos dan Y kain bergaris. Nah, sekarang coba lihat di sana. Yang ada persediaan itu yang mana? Kain polos dan kain bergaris. Persediaan itu yang mana? Yang 6 Persediaan itu apa? Kain polos. Terus kain bergaris. Kira-kira nih yang akan menjadi koefisiennya itu yang menjadi variabelnya itu model atau kain? Yang akan menjadi variabel modelnya atau kainnya. Kalau kain polos berarti X. nah, ya? Yang mau menjadi variabelnya itu modelnya atau kainnya? Yang kita akan menjadi produknya itu modelnya atau kainnya? Maka itu yang akan dimisalkan, ya. Kan kita kita akan membuat apa? Membuat pakaian dengan model A dan model B dengan kain polos dan kain bergaris. Yang akan kita jadikan produk atau nanti yang akan kita jual itu kainnya atau modelnya? Model A dan model B. Maka itulah yang kita misalkan, ya, Wildan, ya. Perbaiki lagi ya, Wildan, ya. Jadi itu yang kita misalkan, produk yang akan kita jual, ya. Berarti
Memisalkan X itu banyaknya pakaian model A kalau Silky tadinya, yaitu banyaknya pakaian model B. Bisa tidak kalau misalkan X adalah banyaknya pakaian model B dan Y banyaknya pakaian model A, bisa tidak? Bisa karena sama-sama produk gitu ya, yang akan kita jual. Kalau misalkan kain polos dan kain bergaris itu adalah bahannya, nanti akan ketersediaannya itu berapa gitu. Jadi yang kita misalkan itu adalah modelnya, produk yang akan kita jual gitu ya. Persediaannya itu berapa kain polos? 6 meter. Lalu Kain bergaris 3 meter. kain bergaris 3 meter. Jadi kalau misalkan nih persediaan ada 6 meter, bisa tidak membuat bahan dari kain model A itu lebih dari 6 meter? Bisa tidak? Tidak bisa. Kenapa? Karena Persediaannya Hanya hanya 6 meter. Maka simbolnya bagaimana? kurang dari Simbolnya bagaimana? Kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan. Kalau misalkan yang kain bergaris persediaannya berapa? 3 meter. 3 meter. Bisa tidak misalkan tuh ibu ageng sekiranya teh akan membuat baju itu harus memerlukan 4 meter misalkan ini tidak mungkin lebih 4 meter 1,5 juga bisanya 4 meter misalkan bikin apa gitu 4 meter. Bisa tidak menggunakan kain bergaris? Tidak. Kenapa? Karena persediaan. persediaannya hanya 3 hanya meter. 3 meter. Jadi simbolnya bagaimana? Kurang dari sama dengan 3 meter. Sama dengan. Coba siapa yang mau mempresentasikan bahan ajar selanjutnya? Ya, so Mas punya Siti kemana? Nanti kita diskusi saja ya, diskusi tentang bahan ajar ini. Kalau misalkan ada yang ditanyakan sama Siti boleh. Silakan Bu. Iya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Ibu jadi murid. Perkenalkan, saya Siti Fatimah. Di sini saya akan belajar mempresentasikan bahan ajar yang dikasih Ibu. Yang pertama kita baca soalnya dulu. Dari soalnya. Seorang tukang jahit akan membuat pakaian model A dan model B. Nah, model A memerlukan 1 meter kain polos dan 1,5 meter kain bergaris. Model B memerlukan 2 kain polos, 2 meter kain polos dan setengah meter kain bergaris. Persediaan kain polos adalah 6 meter dan kain bergaris adalah 3 meter. Nah, cara yang pertama kita dari pemisalan banyaknya model dengan variabel. Jadi kita membuat tabel dulu. Yang pertama kita seperti ini yang coba dilihat di bahan ajarnya. Yang pertama banyaknya pakaian model A itu kan 1 meter. Dan kain bergaris tetes 1,5 meter. Nah, kita tulis di kolom atau di tabel yang sudah disediakan. Kemudian banyaknya pakaian model B 2 meter dan kain bergarisnya itu setengah meter. Nah, persediaan kain polos kan di atas itu 6 meter, berarti kita tulis juga 6 meter di bawahnya. Dan persediaan kain bergaris itu 3 meter, jadi kita tulis 3 meter. Nah, kita tulis bertidaksamaan. Tulis dong bisa. Oke,
kemudian X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 6 itu pertidaksamaan 1. Nah, kemudian kita tulis pertidaksamaan 2 yaitu 1,5X ditambah 0,5Y tidak kurang dari sama dengan 3. Ini pertidaksamaan yang kedua. Nah, karena X lebih dari 0, maka daerah penyelesaiannya terletak di sebelah kanan, ya betul. Iya. Kanan sumbu Y. Nah, kita kemudian daerah penyelesaian terletak di sumbu Y dan Y itu kurang dari 0, maka daerah penyelesaiannya terletak di atas sumbu X. Nah, kemudian kita gambarkan daerah penyelesaian yang memenuhi ini. Tadi X kurang lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kita gambar model grafiknya. Ibu boleh tunjukkan. Nah, Nah, kita gambar model grafiknya. Di sini itu kita tulis contoh. Ulangan ada yang kalau misalkan ada yang berbeda silakan boleh itu ya, boleh usul gitu ke Siti Fatimah. Saya berbeda gitu. Diskusinya itu dapat gitu. Tidak apa-apa. Siapa tahu punya kalian yang benar, punya Siti yang salah gitu kan? Atau punya Siti benar, punya kalian yang salah, kan bisa jadi belajar. Belajar dari kesalahan itu lebih paham. Biasanya juga begitu, nggak tahu kalian. Nah, kan tadi karena X lebih dari 0, maka daerah penyelesaian itu terletak di sebelah kanan. Maka kita arsir ke sebelah kanan. Ini kalian arsir. Nah, kemudian sumbu Y dan Y lebih dari 0, maka daerah penyelesaiannya terletak di atas sumbu X, maka kita arsirnya ke atas. Nah, kita lanjut. Selanjutnya kita akan menentukan daerah yang memenuhi pertidaksamaan X ditambah
sama dengan 6 atau garis A. Cari titik potong garis A. Nah, kita akan mencari titik potong garis ini. Nah, kita itu harus menyajikan tabel yang sudah terletak seperti ini. Nah, jika X-nya 0, jika X-nya 0, berarti Y-nya itu berapa? Kalian Banyak yang ngantuk banyak. 3. Gak apa-apa Siti, anggap aja Siti jadi guru. Nah, jika X-nya 0 tuh, 0, jika X-nya 0, maka Y itu berapa? 3. 3. Kenapa 3? Ya betul, karena 3. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3. Berarti kita tulis di sini tuh 0, 3. Nah, lanjut yang kedua. Jika Y-nya 0, jika Y-nya 0, maka X-nya itu berapa? 6. Ya, pintar. Iya. Maka kita tulis di sini 6,0. Nol. Selanjutnya kita harus membuat grafik seperti ini, lagi. Sampai sini dulu sih, tanya dulu ada yang berbeda tidak? Oh ya, ada yang berbeda. Ada yang berbeda tidak? Sama. Tuh, pertanyaan yang Ada yang kurang Ya. seharusnya yaitu lebih besar dari sama dengan 0. di belah mananya? Lebih besar sama dengan 0. Di mananya? Dalam apa? Ada yang terlewat tidak coba? Yang mananya? Tidak? Di mananya? Lebih besar sama dengan 0. Di mananya? Ada yang di mana? Apanya? Itu kan X sama dengan X kurang dari sama dengan 0. Nah, Y-nya juga kurang dari sama dengan 0. itu mungkin di model matematikanya. Ya, di model matematikanya tulisin. Oh iya. Nah, itu ada X lebih besar. Ya, itu Ya, Kurang lebih itu udah betul. Ada yang terlewatnya. jadi Y kurang dari sama dengan 0. Oh. Di bawahnya Di bawah itu. Di bawah X. Iya. Berarti iya ya, oh iya. Oh ya. Ya, Berarti ini. seperti itu. Sudah? Maaf ya. Ada lagi yang berbeda? Sudah. Sudah? Kembalikan. Untuk yang Ini yang untuk garis. garis bentuk satu. Ya, coba sekarang tinggalnya apa? Tinggal menggambar grafiknya. Hmm. Masukkan ke sini. Nah, dari sini kan sudah ada ya. X-nya itu 0 dan Y-nya itu 3. Maka kita harus mencari titiknya berarti X-nya 0 berarti X-nya 0 berarti di sini ya. Iya. Berarti Y-nya 3 Tiga. berarti di sini titiknya. Kemudian X-nya 6 dan Y-nya 0. X-nya 6 berarti di sini titiknya. Kemudian Nol. Y-nya 0 berarti. Nah, kemudian kita bentuk garis dari titik 6 ke titik 3.
berapa? Tiga. Ada yang tahu? 6. Ya, betul 6. Kalau ini ya, Ini 0,8. Jika Y-nya 0, tuh itu batasin biar rame. jika Y-nya 0, X-nya berapa? Teguh. X-nya berapa? Tiga. Hah? Tiga. Masa 3? Nah, jika Y-nya itu 0, Y-nya itu 0, maka X-nya Berapa? ada yang tahu? 2. Ya, betul 2. Gimana sudah dua? Nah, kenapa Coba tunggu dulu Kak, gimana dari mana dua? dari mana? Coba. Ini kan jika Y-nya 0, Y-nya 0. X-nya 2. Nah, berarti 3. Ini 1,5. 3 Dibagi 1,5. 3 dibagi 1,5 berapa? 3 dibagi Iya. 0,5. Kan Y-nya 0. Berarti X-nya 2. Berarti 3 dibagi 1,5. iya, 3 dibagi 1,5 berapa hasilnya? 2. Coba kalian hitung lagi ya dulu ya. Tuh, ibu hitung lagi dulu. Coba. Kita lanjut ke sini. Berarti Jadi titiknya 2,0. 2 itu apa? X. X, X, Y. X. nolnya itu Y. Jadi digambar. gambar. Kemudian kita gambar. Berarti X-nya 0, berarti 0. Di sini Y-nya 6, berarti Nah. di sini 6. Kemudian X-nya itu 2, berarti X di sini 2. Kemudian Y-nya 0. Kemudian kita bentuk garis lagi. Iya. Ya, di sini. Mudah-mudahan bisa jadi guru lagi ya. Amin. Jadi guru matematika kayak ibu. Mau sih? Mau jadi guru matematika nggak sih? Mau. Eh, Mau. Apa coba cita-citanya sih? jadi dosen Jadi dosen apa? di agro. Oh di astroteknologi. Jadi kejuruannya ya. Tidak ingin jadi guru matematika? Coba lihat. Nah, kita lanjut. Nah, kalian lihat di bahan ajarnya. Kemudian kita melakukan uji daerah dengan cara mengambil satu titik sembarang luar garis, misalnya titik 0,0. Titik uji garis yang tadi berarti X ditambah 2Y, X ditambah 2Y, X ditambah 2Y kurang dari 6. Nah, ini yang pertama, yang A yang tadi. Kemudian kita tentukan yang pertama X ditambah 2Y kurang dari
Tidak. Mungkin tidak negatif. Tidak. Tidak. Mungkin tidak. Kalau kita mau membuat produk itu mungkin tidak negatif. Tidak. Mungkin. Kenapa mungkin? Nah, kenapa tidak mungkin, Deis? Karena menghasilkan produk. Iya, kalau menghasilkan produk, pirang menghasilkan produk teh nanya produk lagi kan? Mungkin tidak? Mungkin. Kan kita membuat produk mungkin tidak negatif. Mungkin. Mungkin atau Gigi teh akan membuat sebelah aja. Akan membuat sebelah. Kalau gigi tidak membuat, berarti produknya tidak ada kan? Kalau gigi membuat, ada. Nah, kumaha carana supaya jadi gini atau bisa jadi mungkin tidak produknya itu jadi kurang dari tidak membuat gitu. Kan kalau tidak membuat berarti nol kan produknya. Ya. Mungkin tidak produknya itu kurang dari nol. Mau mungkin ya. Ente gitu kan cara kayak gini juga. Mau mungkin produknya itu kurang dari nol. Karena kalau misalkan tidak membuat itu pasti nol. Kalau membuat misalkan membuat satu mangkok lebih dari nol. Mungkin tidak kurang dari nol. Maka himpunan penyelesaiannya itu lebih dari X lebih besar dari sama dengan nol. Y lebih besar dari sama dengan nol. Kemudian yang kedua, yang ketiga ini persamaan satunya itu X ditambah 2Y kurang dari sama dengan nol. P6. Lalu yang kedua persamaan yang kedua Berapa kali mas? X tambah 0,5Y kurang dari sama dengan 3. Kemudian setelah membuat model kita apa? Setelah membuat model kita membuat grafiknya. Boleh membuat grafiknya itu langkahnya bagaimana dulu sebelum membuat grafik? Kita mencari titik potongnya, mencari titik potong. Terus apa lagi? Mencari titik potong dari mana? Dari Persamaan. Terus lalu setelah melakukan uji daerah. apa? Melakukan uji daerah. Melakukan Uji di daerah. daerah untuk mencari himpunan punya gitu ya. Baik, sekarang coba kalian bentuk kelompok sesuai dengan kelompok minggu kemarin ya. Silakan bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin. Lalu ibu akan membagikan KPD untuk kalian kerjakan. Kelompoknya sesuai dengan yang kemarin ditentukan. Tulis nama dan juga anggota kelompoknya. Silakan putarkan di belakang. Nah, di sana ada permasalahan lagi. Ya? Ada permasalahan lagi. Bacakan, Kiki bacakan. Permasalahan yang kedua. Membuat proyek dan menjualnya di
kalian kerjakan sesuai dengan langkah-langkah seperti yang tadi bahan ajar. Ya, silakan. Ibu kasih waktu berapa menit? 10. Berapa? 15? Ya. Ya, silakan ya. Kalau ada yang ditanyakan boleh. Ya.
Menggambar grafiknya di mana? Sini. Titik potongnya sudah. Kemudian habis titik potong apa? Habis titik potong tadi apa nih? Sok buah aja bahan ajarnya tadi apa? Titik potong. Titik potong sambungan apa? Ini kan udah titik potong. Terus habis titik potong? Apa guys? Ya, di sini mencari. Nah, tentukan uji daerah penyelesaian dengan cara mengambil satu titik sembarang di luar garis seperti yang ini tadi. So, coba. Titik uji dulu, bukan gambar ini ya. Terus mana? Ada masalah? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Sedang berdiskusi. Mana? Hai. Tapi sekarang kan iya nol aja kita dia tapi 10 ya. Kami kan sama. Tapi dia kita 12 kadang. Bahannya yang sebaraha? 30 X 30Y kurang dari namanya akhir. Pandian ton tinggal dia bercerita dirinya melanjutkan. Nah, kemudian tadi dia Tani hanya bisa membuat 10 kue teh donat yang gimana jadi donat ditambah cupcake donat jeung cupcake teh kurang lebih dari 10 bisa membuat 10 jadi kumaha donat tadi naon Yes. Kapret? Tambah. Yes. Kapretnya naon? Kapretnya naon? Terus hanya bisa membuat sebenarnya nah gitu.
X itu Sudah? Sudah. Sudah? Sudah, Bu. Sudah semuanya? Kelompok B sudah? Nah, kelompok Kiki sudah? Sudah. Belum. Sudah? Belum. Enggak mana, Bu? Oh, tinggal gambar. Kelompok Siti? Sudah. Belum. Kelompok Siti? Sudah. Setinggal kelompok Kiki sama kelompok Siti. Siap. Ibu kasih waktu tambahan lagi ya. Ya. 3 menitnya. Sudah, Bu. Ini sudah. Sudah Kiki? Sudah. sudah Bu. Sudah. Sudah? Sudah. Siapa yang mau presentasikan ke depan? Oke. Oh, Siti Jesi Robi. Kenapa sih namanya Sisi jadi sama-sama Sisi Silvi Siti? Silakan Siti Jesi Robi gitu ya. Boleh. Mau dihapus dulu tidak? Dihapus. No, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalidah. Ini saya akan belajar mempresentasikan permasalahan yang diberikan oleh Ibu di LKPD. Bisa kalian lihat LKPD-nya masing-masing. Nah, di sana ada satu permasalahan, yaitu Ani membuat kue dan menjualnya di sebuah toko. Jenis kue yang ia buat adalah donat dan cupcake. Ia menjual donat seharga 10.000 per buah, sedangkan cupcake seharga 7.000 per buah. Nah, persediaan tepung di rumah hanya 240 gram. Untuk membuat sepotong donat membutuhkan 30 gram tepung, sedangkan untuk membuat cupcake membutuhkan 20 gram tepung. Nah, Ani itu hanya bisa membuat 10 kue. Nah, sekarang langkah pertama itu kita misalkan lagi kayak seperti tadi Siti ya. Kita misalkan X-nya itu donat ya. Y-nya itu cupcake. Nah, tadi kan tepung yang dibutuhkan untuk membuat donat itu 30 gram ya. 30 gram berarti 30 X ditambah tadi untuk membuat cupcake itu membutuhkan 20 gram berarti 20 X kurang dari sama dengan tadi tepung yang tersedia di rumahnya Ani itu hanya 240 gram. Berarti kita sederhanakan ya menjadi 3X ditambah 2X kurang dari sama dengan 24. Nah, selanjutnya X ditambah Y kurang dari sama
Jika X-nya 0, berarti 24 dibagi 2 berarti 12. Jadi di sini itu 0,12. Nah, sekarang jika Y-nya 0, maka X-nya 24 bagi 3 8. Betul tidak? Oke. Jadi X ini itu 8,0. Nah, kita ke sini. 8 berarti untuk X itu 0,12 berarti 0,12 berarti kemana? Ke atas. Oke, 12 di sini ya. Untuk Y-nya 8,0 berarti 8 berarti di sini ya 0. Nah, kita buat garis seperti tadi. Ibu pinjam. Kita buat garis dari 12 ke 8. Oke. Lanjut. Setelah kita mengetahui garis potong, titik potong yang ini persamaan 1, kita tentukan lagi titik potong persamaan yang kedua, yaitu tadi X ditambah Y sama dengan 10. Kurang dari sama dengan 10. Kita dibuat menjadi persamaan. Jadi X ditambah Y sama dengan 10. Nah, kita buat seperti ini lagi. Nah, ini X, ini Y, ini X, Y. Jika X-nya 0, maka Y-nya 10. Jadi 0,10. Jika Y-nya 0, maka X-nya 10. Jadi 10,0. Kita kembali lagi ke sini. Tadi di sini X itu 0,10 berarti 0, 10 ya. Sini. Terus Y-nya yang selanjutnya itu 10,0 berarti 10 sini ya. Nah, kita buat garis lagi dari sini ke sini. Nah, lanjut. Sebelum nanti kita ke grafik daerah penyelesaian, kita tentukan dulu, kita menentukan titik atau uji daerah penyelesaian. Tadi seperti ini. Nah, titik uji garis dengan bantuan 0,0 kan? Nah, jadi misal X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 24 3X ya. Jadi titik ujinya itu 3X ditambah 2Y sama dengan kurang dari sama dengan 24 itu 3 dikali 0 ditambah
Selanjutnya dari 10 ke 10. Ingat ya, jangan sampai ke sini. Bentar lagi ya waktunya ya. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya itu yang ini ya. Ini himpunan penyelesaiannya. Oke, kesimpulannya, jadi model matematikanya itu X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Tadi yang tadi 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 24. X ditambah Y kurang dari sama dengan 10. Jadi grafik yang memenuhi daerah penyelesaian itu yang ini. Ada yang tanyakan? Ada yang ditanya? Masih. Kami anu eta teh kacana anu diarsir nih validina. Di sana jadi sebenarnya terpenuhi nih. Oh mana? Anu Saya coba mana? Yang mana? 12 ke 8 dari sini. Oh eta ke arsir katanya. Dekat kacana penghimpunan penyelesaian ke coba setengah wi arsirna kumaha urusna bagian karena pukul apa kaki gerungkul kemana lagi? Pinggir. Itu. Ayo udah seri. Ya. Terima kasih tepuk tangan buat baik, sudah bisa? Ada yang mau menarik kesimpulan dari pembelajaran ini? Tadi kumaha sih kesimpulannya sih? Kesimpulannya, jadi tadi itu model matematika daya permasalahannya itu ya X lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, 3X ditambah 2Y kurang dari 24, X tambah Y kurang dari sama dengan 10. Jadi grafik yang memenuhi daerah penyelesaiannya itu seperti grafik yang di depan. Nah, di sini ya. Berarti jadi yang memenuhi itu adalah yang daerah sini ya. 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 Selanjutnya silakan kumpulkan dulu LKPD-nya. Kemudian Ibu akan memberikan soal evaluasi ya. LKPD saja, bahan ajarnya silakan kalian bawa pulang untuk belajar. Nah,
pemintal benang yang menghasilkan 2 jenis kain. Harga bahan baku untuk kain jenis 1 adalah 25.000 per meter. Untuk jenis 2 15.000 per meter. Modal yang digunakan untuk membeli bahan baku tidaklah dari 300.000. Mesin pemintal hanya mampu menghasilkan 16 meter. Maka model matematikanya bagaimana? Sudah, silakan kumpulkan. Kalau sudah, kumpulkan sih. Kalau yang lain sudah? Baik. Sudah dikumpulkan semuanya? Sudah. Ada yang mau menyimpulkan dari kegiatan hari ini? Ya, bagaimana? Kesimpulannya dari masalah problemnya, untuk yang pertama kita itu membuat model matematika. Kita memisahkan dulu produk yang akan kita buat dengan X dan Y, lalu disubstitusikan ke dalam perpindasamaan. Untuk yang kedua, kemudian untuk menggambar grafik dari model matematikanya, yang pertama buat titik potong dari persamaan 1 dan 2 terhadap sumbu X dan Y, lalu kita cari daerah penyelesaian dengan bantuan titik uji pada titik sembarang. Kemudian garis grafiknya, jika pada titik uji memenuhi atau benar, maka daerah penyelesaiannya mendekati pada titik uji tersebut. Ada yang lain? Sama? Sama. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kalau membuat model matematikanya itu misalkan produk apa yang akan kita buat, bisa dipisahkan dengan apa? X dan Y. X dan Y. Kemudian cari pertidaksamaannya ya, cari pertidaksamaannya. Kemudian yang kedua
Sudah? Sudah. Sudah. Jika sudah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai menentukan nilai optimum dan nilai minimum fungsi objektif. Jadi tadi kita sudah belajar tentang memodelkan dan membuat grafiknya. Kemudian Kiki besok kita akan belajar di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang mencari keuntungan dan keuntungan sebelahnya. Bagaimana cara mencari keuntungan maksimum dan minimumnya. Tetap jaga kesehatan karena cuaca sedang seperti ini ya. Iya. Sedang suka hujan dan sebagainya. Jadi kalian harus tetap jaga kesehatan. Jangan jaga pola makan, jangan makan makanan yang pedas dan sebagainya. Iya. Sebelum mengakhiri kegiatan, silakan berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai kita laksanakan. Mari kita tutup dengan mengucapkan doa dalam hati masing-masing. Mulai. Berdoa selesai.